Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lengkong Bagja Channel. Channelnya orang desa Lengkong, warga Lengkong. Alhamdulillah saya hadir di sini hari ini sesuai instruksi dari Pak Kiai. Saya harus jadi host katanya. Nah, alhamdulillah. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Acep Sahrul Mulyaman, Kepala Desa Bojong Soang. Dan alhamdulillah hari ini saya berada di ruangan podcast luar biasa yang dikomandani oleh Kang Agus Akor, desain grafis yang sudah populer gitu. Termasuk Desa Bojong Soang juga sering menggunakan tenaga beliau gitu. Terima kasih. Dan alhamdulillah di hadapan saya juga hadir pemilik dari ruang podcast ini, kantor Desa Bojong Lengkong ini. Beliau adalah Pak Kades yang kalau tadi luar biasa, ini biasa di luar di luar rumah tapi sering di desa gitu ya, dan di masyarakat. Jadi beliau biasa di luar, termasuk aktif di kegiatan-kegiatan lainnya. Inilah Pak Kades, Pak Agus Salam gitu ya, Kades Lengkong yang baru menjabat 2 tahun saja tapi sudah pembangunan yang lumayan signifikan, baik pembangunan fisik, pemberdayaan, dan kegiatan sosial lainnya. Siap. Aturun Pak Kades Bojong Soang, janten ayeuna nama ganti gentosan cenah. Iya. Jadi tujuannya kanggo ngobrol. Ya. Wargi Lengkong Bagja channel anu insyaallah masih tetap Bagja wargi Lengkong, tapi anu ditambahan jadi wargi Bojong Soang. Jadi channel podcast ieu teh sanes podcast milik urang desa, tapi milik masyarakat Desa Lengkong. Saha anu bade gaduh konten YouTube, bau silakan gunakan fasilitas ruangan podcast ini. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan, tadi udah dibuka prolognya, kan keren kan? Jadi kita bisa ngundang beliau ini jadi host, suruh bikin acara di sini satu. Jadi warga Bojong Soang bisa bikin acara di sini, nanti yang mandunya beliau langsung. Siap. Ini barusan udah keren, mirip-mirip Deddy Corbuzier barusan. Ada. Close the door, saudara. Itu kan ada. Jangan lupa subscribe. Share dan like. tekan Tekan tombol lonceng. Ya. Teng. Kang Acep, saya manggilnya Akang karena beliau begitu aktif di AMS, di keorganisasian. Ini kita pernah bareng ya dulu ya? Ya. Kita dulu Selaku pernah guru. ngajar ya. Kita pernah ngajar bareng. Kita akan bincang santai dengan beliau. Maka bukan bincang santai saja, kita sebetulnya pengen berguru banyak lah kepada beliau ini, Kang Acep Sahrul Mulyawan. Dulu waktu kita ngajar bareng di Pacet ya? Iya, tahun 2005. Tahun 2005 sampai dengan tahun? Saya 2010. Saya 2010 ya. Mm-mm. Saya 2010 udah mulai jarang karena kuliah di UPI kan waktu itu. Oh gitu. Terus CPNS bareng ya, dan gak lulus dua-duanya. Waktu di Depag apa tuh, kota Bandung gitu kan? Iya, di Soekarno-Hatta. Di Soekarno-Hatta nongkrong di situ. Terus waktu situ kemudian Bapak mulai aktif di dunia per MLM-an. Betul. Untuk itu menjadi pelajaran ini yang tidak ada di pelajaran di sekolah. Betul. Saya juga alumni MLM juga. MLM juga. Jadi MLM itu mengajarkan buat saya, kalau saya tuh kalau kita bekerja sekeras yang di MLM, kita akan berhasil. Salah satu saya berani bermimpi, salah satu wasilahnya ikut MLM. Karena sebelumnya ya Hidup itu impian standar. Tapi setelah masuk ikut gabung di bisnis itu ya alhamdulillah mulai strata terbuka impiannya ya? naik lah gitu. Jadi sudah mulai terbuka gitu ya. Iya. Berapa lama sih di MLM? Tapi kita nggak mau nyebutin namanya ya. Iya. Kita jangan nyebutin namanya kan. Ya sebetulnya perjalanan seseorang itu ada kode dan kodarnya gitu. Ya udah takdirnya perjalanan saya untuk mengenal terhadap hal itu waktu itu ya kurang lebih 5 tahun mah ada gitu. 5 tahun. Dapat informasi dapat mobil katanya. Atau amin saja? Baru DP-nya aja. Oh, DP-nya aja. Ya, DP-nya aja. Baru DP-nya aja. Tapi dan itu nggak nya DP na we unggul. katana hideung. Ya itu mah
dari yang lain lah gitu ya. Oh gitu. Jadi gini, dari itu ya terbuka mengenai kewirausahaan, entrepreneur gitu ya. Berkomunikasi dengan orang. Bagaimana bersikap, berpenampilan dan sebagainya, dan itu diajarkan di bisnis itu gitu. Dan itu tidak diajarkan di kampus, di SMA dan sebagainya, tapi ya secara otodidak itu menjadi ilmu yang bermanfaat lah gitu ya. Jadi MLM itu ya hitung-hitung kita kuliah, walaupun kita harus mencari apa namanya tuh? Downline. Ya downline itu apa bahasanya? Mitra. Bukan, ada istilah lagi tuh apa, lupa lagi saya tuh. Downline. Bukan. Bukan objekan, apa namanya tuh? Bukan proyeksian, apa ada istilah gitu. Prospek. Kita harus nyari prospek dan segala macamnya. Jadi dari 1000 orang yang didapat, walaupun satu, ya itu sebagai anugerahnya di situ. Betul. Kalau saya menyikapi MLM waktu itu, betul ya, kita mulai mau membangun mimpi. Terus kalau cuman saya berprinsip, kalaupun kita bisa hidup di luar dan sekeras bekerja di MLM, kita akan berhasil. Ya, dan itu udah banyak bukti. Sampai hari ini yang berkomitmen terhadap bisnis itu ya sukses. Alumni ya. Bukan alumni, ya masih pelaku gitu. Oh, masih pelaku iya, itu. Ada. Tapi menggarap bisnis lain gitu. Di MLM. Masih di MLM juga. Iya, ada. Tapi ada yang sampai berhasil gitu. Ya banyak. Ya banyak. Dan masih berkomunikasi dengan Pak Kades. Beberapa aja. Tapi bukan di perusahaan yang itu, tapi di dunia MLM gitu ya. Ya hari ini banyak yang berprestasi secara karir dan secara materi gitu. Tapi sekarang masih masuk? Enggak. Sekarang berhenti nih. Ya. Mau bikin bisnis plan sendiri. Betul, pengen freedom. Freedom. Do nothing, achieve everything. Oh gitu. Iya. Gila, luar biasa. Jadi do nothing, achieve everything. Tanpa melakukan sesuatu, tapi mendapatkan banyak sesuatu yang banyak. Ya seperti Pak Kiai lah gitu. Gitu. Diam duduk tempat di masjid, kurunyung tamu salaman gitu. Nah, yang pinginnya seperti itu. Tinggal duduk saja. Saya mau buka pesantren berarti. Bisa jadi. Itu salah satu impian saya, buka pesantren, kemudian buka yatim juga, asuhan anak yatim. Ya sebagai jariah. Dan itu mungkin ya impian termasuk Pak Kades pun sama gitu ya. Impian banyak orang. Kita harus bisa ingin kita setelah tiada di dunia ini ada hal-hal yang menjadi sumbangsi amalan kita walaupun kita sudah di alam sana gitu kan. Cita-citanya. Oh iya, passive income, duniawi, ukhrawi. Luar biasa. Selanjutnya masuk ke dunia perkadesan. Ya. Tahun 2013 ya. Betul. Berjalanlah kades, tapi kan masih saya beberapa kali ada prospekan di apa namanya kalau kumpul tuh dikumpulin di aula desa masalah MLM sudah, walaupun udah menjadi kades juga. Ini masih berjalan ya waktu itu. Udah enggak. Pas waktu jadi kades sudah langsung berhenti. Udah. Oh sebelum jadi kades ya suka pakai aula desa itu waktu itu ya? Iya. Oh iya, sebelum jadi kades. Jadi berhenti berbisnis MLM itu 2011. 2013 jadi kepala desa sampai dengan hari ini. Iya. Tapi bisnis tetap berjalan kan? Iya. Masih jalan kan? Iya kan? Yang mana? Semua kan banyak bisnis dan ya dicoba aja gitu. Jadi kalau bisnis konvensional dulu ada beberapa juga aja belajar jadi makelar, kemudian bikin telur asin, ngerentalin mobil dengan Kang Agus Akor juga pernah gitu ya. Bisnis apa dengan Pak Akor? Bisnis properti. Jadi calo. Jadi kan waktu itu pernah beliau ini satu apa namanya? Komplek-komplek yang ada di wilayah Bojong Soang itu dimintain untuk bisa dijualkan waktu itu ya. Betul. Dan salah satunya agen opceng atau agen biasa aja nih. Ya
agen perubahan atau agen yang tidak pernah laku satu rumah pun. Pak Gus Akor. Karena dulu nggak pernah bawa tanah, harusnya biasanya Gus Akor kalau mau jual tanah, mau jual rumah itu tanahnya dibawa dulu, terus dikasihkan ke kiai-kiai untuk didoain. Oh gitu. Ya itu. Baru tahu itu. Pak Gus Akor gitu. Jadi kalau nanti sekarang kan kita mau buka ya, Pak kan mau buka di suatu tempat. Nah nanti tanahnya itu diambil dulu sama Pak Gus Akor, kasihkan, tolong didoain. Bawa ke Gunung Kawi gitu. Jangan. Ini dengan ada rumusnya. Ada khusus untuk warga Nahdlatul Ulama biasanya yang lagi paham seperti gitu. itu. Dan ini pernah dilakukan juga oleh, kalau nggak salah, saya pernah dengar tapi saya takut salah ya. Kalau nggak salah dari Gontor ya. Kiai Jarkas itu pernah ngambil tanah terus memohon untuk didoain untuk bisa dibebaskan menjadi pesantren. Konon katanya itu ada doa itu dan tradisi itu ada. Kalau yang saya tahu yaitu artinya apa ya? Dunia ini terdiri dari, di bawah atom itu ada kuantum, ada energi gitu. Jadi ya penarikan energi itu ya wasilahnya ya tadi seperti itu. Dengan keyakinan yang tinggi, energi itu makin kental, ya akhirnya kalau menurut pandangan saya gitu ya. Karena sesuatu yang kita pikirkan secara konsisten, ya insya Allah akan tertarik energinya. Jadi antara kita itu tertarik antara energi dan energi gitu. Seperti halnya hari ini saya hadir di sini, mungkin karena tarikan energi dari Pak Kades Lengkong ini kuat, sehingga datang ke sini. Sehingga bisa hadir di sini. Gitu. Kalau tanpa ada energi tapi tarikan Pak Kades Lengkong, mungkin saya tidak bisa hadir di sini. Enggak, Pak. Kalau untuk ke podcast itu tarikan bukan saya. Ini Pak Gus Akor. Iya. Pak Gus Akor. Betul. Gitu kan. Kalau kenapa Pak Gus Akor? Karena Pak Gus Akor itu bagian dari makhluk astral. Dan emang beberapa kali beliau juga mengajak saya untuk hadir di sini. Dan ini jujur saya luar biasa lah. Tengah lah luar biasa ketemu Pak Acep Syahrul, apalagi sekarang di podcast bareng-bareng gitu kan, bercerita masa lalu waktu di ngajar bareng di Manbaul Huda. Ini guru yang paling keren, rambutnya selalu rapi sampai hari ini kan gitu. Stylish itu masih tetap dipertahankan sampai dengan detik ini. Kadang-kadang kita diskusi-diskusi terkait masalah desa. Jadi terkait masalah kebijakan, kebersamaan, kebersamaan di dalam perencanaan. Ini kan ada masukan-masukan nih, ini kebersamaan perencanaan apa dan apa nih yang nggak bisa masuk gitu. Dan apa sih program yang kita harus laras antara Lengkong, Bojong Soang, itu harus laras seperti apa programnya. Nah kita sering diskusi ke arah-arah seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kita dipublikasi terkait diskusi ini ya. Kita akan ceritakan juga program-program terkait masalah saluran yang ada pengembangan Podomoro. Boleh. Kita sering diskusi dengan beliau. Dampaknya sama. Kita ya saya yang paling kerepotan itu kalau udah ngomongin Podomoro. Emang gimana dengan Podomoro di wilayah Desa Lengkong? Ya terkait masalah saluran. Terkait pengerjaan yang di pinggiran, pengerjaan yang berdampingan dengan masyarakat. Tidak terlalu cepat dan terlalu bertele-tele. Tapi selama ini kondusif baik di tataran warga dengan desa ataupun tataran ya fluktuasi warga? Lah. Jadi kadang-kadang kondusif, kadang-kadang tidak kan gitu. Kadang-kadang kondusif, kadang-kadang tidak, itu kan fluktuasi seperti itu. Tapi dari segi kemanfaatan dengan berdirinya Podomoro di wilayah Desa Lengkong ini gimana terhadap masyarakat? Berdampak positif biasa atau positifnya negatif? Ada, negatifnya ada. Cuman kalau untuk bermanfaat secara lebih besar mungkin belum lah. Tapi mungkin tidak hanya untuk pendirian Podomoro saja ya, karena banyak. Di wilayah kita kan ya kita tahu banyak alih fungsi lahan gitu. Dan itu ya tadi bukan kebijakan dari kepala desa, tapi yang merubah terhadap alih fungsi lahan itu tataran di atas kita gitu. Kita hanya penerima atau objek saja. Betul nggak? Setuju? Sangat setuju. Tapi bukan alibi untuk menyelamatkan, sangat setuju. Jadi masalah izin merubah saluran itu bukan dari kita, bukan dari desa diizinin, bukan dari warga. Kadang-kadang hasil kajian. Nah yang kita sayangkan itu
kajian-kajian yang dilakukan itu kenapa harus dilakukan oleh pengembang itu sendiri. Kayak tadi kan berbicara yang barusan itu ada perumahan baru yang di Bojong Soang, cerita pel banjir itu kan hanya untuk menyelamatkan rumahnya itu saja. Iya. Tapi Dan yang itu pun kadang tidak terselamatkan. iya kadang-kadang di luar itu kan nggak dikaji. Nah begitupun juga sekelas perumahan-perumahan yang besar, kajian-kajian pel banjirnya, kajian lalu lintasnya itu seolah-olah bahwa debit air itu hanya dari perumahan itu sendiri. Betul. Kendaraan yang keluar ketika berbicara lalu lintas seolah-olah yang keluar itu dari rumahnya sendiri. Padahal kan kita udah begitu macetnya udah macet parah dan segala macamnya. Ya ini tidak bisa tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa dengan melihat ketidakberdayaan masyarakat hari ini kan gitu. Ini perlu ada yang punya komitmen kuat dari pusat itu diperjelas. Kalau saya lihat di beberapa negara maju itu kan satu wilayah, kalau pemukiman di mana nih pemukiman di sini blokannya, terus perkantoran di sebelah mana. Jadi orang tidak bisa membuat perkantoran di pemukiman di perkantoran sebaliknya. Jadi kalau blokan niaga di mana, blokan pendidikan di mana, terus dari antar satu wilayah dengan wilayah lain itu kan biasanya suka dibatasi dengan sebuah hutan. Jadi kita mau datang ke Sumedang dibatasi dengan sebuah hutan. Ada hutan dulu lebar, baru masuk kota Sumedang. Dari Sumedang ke Majalengka ada hutan dulu. Sekarang kan ketidakjelasan tata kota di kita itu dikejar malah perumahan-perumahan. Kenapa nggak apartemen yang sifatnya disubsidi? Semua orang tuh tinggalnya di apartemen, sehingga wilayah hijau kita lebih luas. Ini kan merambat ke pertanian. Kita kan nggak jelas. Mau kita ini konsen di pertanian nggak jelas, konsen di kelautan nggak jelas, konsen di apapun negara kita ini masih belum jelas, gitu Pak. Ya, dan ini berdampak ke kita yang terdampak. Karena kultur atau geografis Indonesia kalau secara keseluruhan itu beragam, dari mulai kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan. Ya sehingga apa yang menjadi fokus ya mungkin tersektor gitu ya. Parsial. Mungkin pulau atau provinsi ini apa gitu, atau kabupaten ini apa. Nah itu dampak dari apa? Dari adanya otonomi. Jadi kadang kita ini dari sistem waktu zaman era Orde Baru itu sistem otoriter berubah menjadi sistem bebas seperti ini, sistem demokrasi ataupun sistem reformasi yang digunakan. Nah ini dampak konsekuensi yang harus kita pegang. Iya. Tapi kembali lagi ke wilayah kita ya. Ini ngobrol itu tadi. Jadi mengenai tadi AMDAL atau UPL UKL, ya penyelamatan terhadap perumahannya sendiri memang betul. Dan dampak ini kayak pembahasan AMDAL hanya terkonsentrasi terhadap perumahan itu sendiri, tidak keseluruhan wilayah itu sendiri. Ya contoh mungkin di desa Lengkong ada beberapa perumahan berdiri tanpa memikirkan outlet dari buangan airnya, sehingga existing yang ada hari ini, yang dari dulu sampai hari ini selebar itu, buangannya bertambah, baik dari debit air hujan, debit air kiriman dari kota, termasuk buangan dari rumah tangga domestik itu sendiri, ya airnya meluap. Kalau saya lihat di Lengkong di sebelah timur ya, wilayah timur, untuk Bojong Soang, Cikoneng wilayah utara gitu. Nah itu dampak ya tadi tidak terintegrasi, masing-masing perumahan membuat set plan UPL tersendiri tanpa mungkin lihat ring 1, ring 2, ring 3 nya gitu. Mungkin ada upaya dari Pak Kades Lengkong? Karena begini Pak, saya melihatnya perumahan ini, para pengembang, para developer ini seolah-olah bertarung bebas dengan masyarakat. Jadi masyarakat, namun dia kayak perumahan permintaannya seperti ini itu bertarung bebas. Nah ini yang sebetulnya tidak boleh, gitu.
Nah, dan ini harus ada campur tangan pemerintah. Dan campur tangan pemerintah gini. Kalau kembali lagi, kalau kajian sekarang seolah-olah ring 1, ring 2, ring 3, padahal ring 1, ring 2, ring 3 bisa aja berdampak sama. Gitu. Penyebab banjir ataupun yang di luar ring itu bisa terdampak. Maka yang tadi saya katakan bahwa kajian setiap perumahan ini jangan dilakukan oleh pemilik perumahan ini, oleh developer sendiri, tapi harus dilakukan kajian oleh kabupaten. Maka kabupaten itu membuat perda terkait tata ruang itu diperjelas. Nih, nanti harus membuat saluran ke sini, nanti harus membuat saluran ke sini, dan itu saluran itu dibuat itu jangan oleh perumahan, tapi oleh kabupaten. Ini perumahan datang ke situ udah langsung bikin saja, udah bikin aja perumahan udah aman semuanya dan tidak akan dampak sama sekali. Dan ini harus dibikinkan. Ini kan seolah-olah bertanggung bebas, orang investasi datang ke sini, bukan membela perumahan, tapi ada yang tidak beres menurut saya tuh. Perizinannya dia tata dan segala macam, dengan biaya dan segala macamnya harus ditarik ke sana, tapi feedback di sininya masyarakat seolah-olah tidak diurus, perumahan seolah-olah disuruh tarung sendiri. Dan ini yang tidak boleh. Jadi upaya apa ring 1, ring 2, ring 3? Ya sebagai upaya, ya paling hanya sebagai pendekatan persuasif saja. Biar telepon gitu kan, dan segala macam. Tolong ini pengerjaannya, permintaannya ini kan tidak sedikit. Kayak di Bojong Soang sekarang permintaan gang dari pembentengan itu kan itu seolah-olah didorong terus. Kan itu kan harusnya dari kabupaten. Ya kan ini kasih gang segini. Ini salurannya kasih lo segini. Ini segini kan harusnya seperti itu. Karena yang mengkaji analisa dampak lingkungan itu kan dari sana. Kita hanya menghadiri, kadang-kadang juga tidak paham. Kan gitu. Terus yang tadi disampaikan bahwa hanya untuk penyelamatan, konsultan itu hanya melakukan untuk penyelamatan di wilayahnya sendiri, tidak langsung lari ini ujung daripada hilir daripada pembuangan itu ke titik mana, kan tidak seperti itu. Jadi upayanya apa ya? Upayanya hanya persuasif, hanya PA telepon atau tolong ini pengerjaannya ikuti saja dari ini. Nah, tapi yang otokritik kita terhadap diri kita, mungkin karena kita bagian dari pemerintahan, itu harusnya dilakukan oleh pemerintah setempat. Kita masa sampaikan ke diskresi, minta kebijakan Pak Bupati tolong dong, ini warganya minta sekian, Bupati langsung menginstruksikan. Ini harusnya kan ada dinas-dinas yang terkait turun ke sini, kaji, oh iya harusnya segini, ajukan di sana, panggil pengembangnya, rubah set plan-nya, permudah prosesnya, kan selesai. Ini ada yang salah. Saya dulu berharap ketika ada perubahan Pak Bupati ini bisa lebih, ya mudah-mudahan, karena ini belum ya berharap dinas-dinas itu lebih terbuka terkait masalah ini. Betul. Karena ya siapa lagi yang diharapkan? Betul. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. pasca perumahannya jadi, dorong lagi untuk serah terima desa lagi. Setelah itu warganya menjadi warga kita, ada persoalan balik lagi ke desa. Ada yang unik di desa Bojong Soang. Ada perumahan baru lagi berproses pembangunan, kena banjir, komplain ke desa. Pak, ini kebanjiran gimana? Nggak salah. Nah, terus di warga kami desa Bojong Soang, khususnya dusun 2 Cikoneng, itu ada komitmen jaga lembur. Jadi kemarin waktu itu ada tanda tangan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepengurusan RT RW, membuat petisi lah gitu. Jadi bikin surat pernyataan petisi bahwa tidak menyetujui terhadap kegiatan pengurugan dan pembangunan perumahan di wilayah Cikoneng. Dan itu mudah-mudahan menjadi salah satu penyelamat kampung Cikoneng, karena kalau itu dijebol terhadap komitmen itu, artinya pembangunan masif di sana dilakukan. Jangan harap Cikoneng kedepannya bisa aman dari banjir, karena hari ini saja udah ada genangan gitu, walaupun ketinggiannya paling tinggi 30 cm, tapi 30 cm juga udah menjadi kemadharatan buat warga kami. Nah, itu tidak mengizinkan terhadap pembangunan pengurugan
mudah-mudahan bisa komitmen lah, konsisten, komitmen, istiqomah sehingga tidak berubah. Dan ya alhamdulillah ada beberapa pengembang dengan adanya komitmen itu mengurungkan niat untuk mengurung dan membangun gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi penyelamatan. Bagus itu petisinya. Cuman apa ya, pembiaran genangan-genangan itu kalau yang sekarang itu menjadi banjir biasa, suatu saat itu bisa jadi permanen. Tapi kalau saya nggak berani ya membuat petisi itu. Tapi yang buat petisi warga ya. Warga. Oh kalau warga memang nggak, silakan. Tapi diketahui oleh desa BPD. Kalau warga memang enggak. Warga itu. Saya lebih senang kalau ada warga Lengkong seperti ini, lebih senang. Kenapa dibuat itu? Karena mungkin warga itu melihat proses perizinan itu ya kuncinya yang awal itu adalah dari warga. Dari warga, persetujuan izin tetangga. Izin tetangga. Yang itu terkadang suka disalahgunakan juga gitu. Jadi include semuanya. Include semua atau satu proyek perizinan tapi ketika penambahan itu dipakai lagi. Nah, dengan adanya komitmen itu dan di samping itu berparalel juga untuk pembenahan saluran-saluran ya, ke developer juga bertanggung jawab terhadap saluran buangan yang mereka pun ikut andil buang gitu ke saluran yang ada. Dengan existing yang sama seperti itu ya minimal normalisasi penggerukan sedimen lumpur gitu. Kayak saya lihat di Lengkong di depan Kinagara itu ada saluran 4 atau 3 meter sampai 4 meter ya. Enggak, 2,5 meter sampai 3 meter. 3 meteran gitu. Tapi itu adalah saluran utama buangan dari desa Cipagalo, desa Lengkong juga, beberapa RW buang ke sana. Ya existing segitu-gitunya buangan terus bertambah, ya akhirnya meluap. Jadi banjir terus. Dan banjir terus. Ya mungkin yang namanya udah tergenang, kerugian itu bukan hanya sekedar materi saja, imateri pun banyak. Dari mulai pikiran yang menjadi stres, konflik, malam-malam harus bangun. Kinagara itu sampai masuk ke rumah. Sekarang GBA Barat sudah masuk ke rumah. Iya. Makanya kemarin tuh jembatan nih yang penyebabnya kita mau menyelesaikan GBA Barat, tapi karena kan apa namanya, terintegrasi ya, dia tidak bisa parsial satu-satu gitu. Jadi harus terintegrasi semuanya. Kayak GBA Barat, kalau GBA Barat diselamatkan, ini akan puncak banjir itu ada di Kinagara. Iya. Dan GBA RW 12 juga posisinya sudah di bawah lagi. Jadi urusan terkait masalah banjir itu, upaya yang dilakukan ya hanya bisa kita melakukan normalisasi. Karena kewenangan kayak Sungai Ciganitri kita kan tidak boleh kewenangannya, PSDA. Untuk normalisasi aja tidak boleh. Penggunaan anggaran ke sana tuh salah. Iya. Kan gitu. Tapi ketika ada persoalan balik lagi kemana? Ke Pak Kades kan. Betul. Nah, Pak Kades, iya bumi abdi kebanjiran. Dan warga Lengkong waktu patut bagja banyak kadesnya gitu, turun aktif terhadap lingkungan. Tapi nih saya pakai bawa doser segala beko gitu ya buat normalisasi gitu. Berguru ke beliau gitu. Jadi kalau tidak berguru ke beliau ini nggak bisa nih. Jadi harus berguru ke Bojong Soang. Masya Allah. Sebagai induk seluruh desa yang ada di Kecamatan Bojong Soang. Ya Pak Kades, ngomong-ngomong nih, rencana ke depan apa nih secara pribadi nih? Ya mungkin besok karena hari ini hari Selasa ya, besok hari Rabu, besok hari Kamis iya. Puasa ya. Aya niatan le istri 2 gitu. Ya lebih dari itu. Tilu ya. Gitu. Ya tadi masa depan itu misteri ya. Namun yang tapi kita niat tungkul. Yang kita bisa hanya bagaimana merencanakan, merancang yang ayat tapi niat. Ya maksudnya ada merancang itu ada merencanakan itu ada. Merencanakan niat itu ada. Niat naon? Ya kan duat ya. Niat nyandung gitu. Ya seperti guru saya, Pak Kiai Kades Lengkong. Aya gitu. Aya ya. Karena kalau bahasa kaum santri itu kos dunia itu, niat itu diucapkan dengan lisan,
gitu kan, dikeretegeun ku hate, Diamalkeun. diamalkeun ku kalakuan. Gitu. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Kades Belum. yang lain gitu. Oh, deh, nih saya mau berguru ke Kades Bojong Soang tuh juga gitu. Ya, Pak Kades Lengkong, untuk barangkali selain kegiatan di desa ada kegiatan lain, bisnis atau komunitas atau apa? Ya paling saya aktif di beberapa komunitas saja. Tapi masih berjalur terkait masalah Kepolitikan atau kewirausahaan? masih banyak kepolitikan sih. Oh, politik. Organisasi kepolitikan. Mungkin acuannya ya selain di eksekutor di legislator juga mungkin ya. Karena cita-cita saya dulu itu saya tidak masuk, mungkin di Pak Kades oke sarua nya. Kita buka cita-cita yang jadi kades. Pernah ya, tapi kertek itu sih dulu. Nggak ada. Setahun sebelumnya lah. Dulu sampai dipaksa-paksa Untuk nyalonkan itu. Nyalon kades gitu. Iya, nyalon. Oh, gitu. Ya iyalah. Enggak. Gitu. Saya tuh kertek nyalon kades itu sekitar ya berbulan-bulan sih, nggak terlalu ya, berbulan-bulan, masih masa-masa PJS. Saya pikir saya nyalon kades lah. Tapi cita-cita utama itu saya dulu karena waktu mahasiswa itu aktif di organisasi, Aktivis ya. pengen jadi anggota DPR RI Amin. gitu. Ya Allah, mudah Amin. kabulkan lah. Cita-cita utama itu. Tapi saya teringat dengan pepatah, kalau kita mau menggapai tingginya lemari, maka cita-cita kita harus digantungkan sampai dengan tingginya rumah. Gitu. Sehingga tolak ukur sehingga lemari itu nggak tercapai, malah kita nyampe ke tingginya kursi. Jadi kalau kita mau mencapai ke tingginya langit, minimal tingginya bulan kita tercapai. Gitu. Ya, energi Sehingga itu Pak Kades tetap dipupuk gitu. Sehingga Pak Kades lah. Seru banget. Gimana? Yang penting mah sehari seberapa miliar? Sehari 1 miliar. Kalau saya nggak muluk-muluk, sukses dunia akhirat aja. Cukup. Dunia akhirat cukup ya. Tapi minimal kan kesuksesan hari ini kan tetap masih dilihat dengan jumlah nominal. Oh gitu. Tetap Pak Kades oke. Sukses dunia itu tidak hanya nominal saja. Dengan sehat, itu salah satu cita-cita orang sakit. Pingin sehat. Kadang apalah artinya punya uang 1.000 gitu kalau lagi sakit gitu. Mending Kita sekarang lagi jadi jadi apa? Kita sekarang jadi kades. Cita-cita orang yang lagi pengangguran. Iya. Berarti harus kita tetap Cita-cita ketua BPD dulu itu disyukuri. jadi kades. Cita-cita seorang guru. Oke, siap Pak Kades. Hari ini gimana dari tayang kemangke lah. Yang penting mah ayeuna mah ngobrol akor ayeuna dahar bebek di ditu. Siapkeun bebek Om Aris jatah Desa Cipagalo teh hadir jeung Desa Bojong Tegaluar nu teu makan. Pak Kades hatur nuhun pisan. Siap, sama-sama. Kalau kamari kita kedatangan Pak Kades Ganjar Sukmawibawa itu, ia bercerita bagaimana dengan Telkom. Ayeuna malah menang bantuan di Telkom dah hor. Sharekeun dah hor. Nah kita ini termasuk CS, saya nggak ngerti juga CSR kayak perusahaan apa developer yang ada di sekitar Lengkong ini ataupun yang ada di sekitar Bojong Soang ini dengan program Pentahelix apa gitu terkait COVID. Kita nggak, kalau ada tuh Matahari Land ya Ko Cuncun itu, kalau kita butuh kok saya minta doser ngasih, kok saya minta beko ngasih, ya masih sebatas itu. Nah, walaupun itu saya sangat bersyukur masih bisa saya telepon, masih bisa ketika ada butuh ngasih gitu. Tapi ketika mengkrit bahwa ini ada program Pentahelix untuk pemberdayaan masyarakat secara luas gitu, apakah harus dari kita gitu berbentuk proposal? Digagas dulu dari kita idenya baru kita masukkan, atau kadang-kadang mereka juga nggak apa kata mereka lagi menunggu atau kita yang menunggu mereka. Ini yang belum terpecahkan sampai hari ini. Ini ketika ayah butuh nama kan nelpon sampai 3 kali. Ketika pangabutuhna beres kan mas beres. Ya gitu warga Lengkong Bagja channel. Obrolan kita di senja menuju sore gitu. Sore menuju senja. Di siang menuju sore.
alhamdulillah banyak ilmu yang bisa ditarik, dirasakan, yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Obrolan saya dengan Pak Kades Lengkong ada beberapa informasi ya, yang baiknya mungkin itu jadi informasi yang baik, yang kurang baiknya ditutup aja gitu. Di delete aja. Itu ya mah kamera pasti di-cut hor. Statement Pak Mungkin Sahrul. itu obrolan kita hari ini. Mohon Oke, maaf atas mohon segala maaf. kekurangannya. Saya Acep Sahrul Mujaman, Kepala Desa Bojongsoang. Saya Agus Salam Rahmat, Kepala Desa Lengkong. Mundurkan Hatur nuhun. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, di like, subscribe, Share. share dan Ting ting. ting ting tokol tahun teh loncengnya.